Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi syukrihi tazidul hasanat wa bi dzikrihi tudhibus sayiat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul khaliqul kainat wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim barik wa majid wa azim wa karrim ala nabina wa habibina syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil mi'ad wa ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Kita sejenak mendengarkan satu ayat agar menambah rahmat di tempat kita yang mulia ini insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallah, sadaqa rasulun nabiyil habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya, sambil diminum sambil dimakan, adik-adik semuanya nih, para hufaz insyaallah ada biar nggak ngantuk. Jadi kupingnya masuk, mulutnya masuk insyaallah ya. Mudah-mudahan tambah seger ya. Kalau tadi kesian ya, ada yang udah ngimpi pulang kampung ya. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Hadratil mukarramin wal muhtarramin, para guru, para sepuh, para alim ulama, para satis, para tokoh masyarakat. Wabil khusus DKM Masjid Jami Al-Huda, Masjid Raya nih. Masjidnya sangat besar sekali ya, Masya Allah. Masjid Kota Depok aja masih kalah nih gedenya sama masjid ini. Alhamdulillah, luar biasa syiarnya. Guru kita, ya, orang tua kita, tokoh kita juga, Masya Allah lengkap beliau ya. Bapak Dr. Insinyur Nur Mahmudi Ismail, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat ya, selalu eksis di dalam keilmuan beliau ya. Pokoknya kalau membicarakan tentang apa tadi itu ya, memuliakan nih alam semesta ini dalam melestarikannya, udah beliau ahlinya insyaallah ya. Guru kita Akhindal Mahbub Al-Ustaz Azam Sidki, kemudian lagi guru kita juga Kiai Haji Mahmud Fauzi, kemudian ketua DKM kita Bapak Kiai Haji Agus Salim, Bapak Ustaz Bajuri, Ustaz ketua Jamiyah Sajadah Salat Jamaah pindah-pindah ya. Dulu pernah juga maghrib soalnya ya, pernah maghrib berjamaah gitu ya. Akhirnya kembali lagi ke subuh lagi gitu. Akhirnya ya sudah menjadikan salat jamaah ini pindah-pindah di mana-mana. Alhamdulillah, mensyiarkan masjid yang didatangkannya
insya Allah ya menambah melihat, oh subhanallah, ternyata persatuan muslim tidak hanya di tempat itu tapi dari mana-mana bisa bersatu. Ya, ini juga masya Allah nih, seluruh Indonesia ada di sini nih. Ya, ada subhanallah anak-anak kita yang hadir di tempat yang mulia ini. Ya, ini menambah bahwa kelihatan bahwa Islam itu luar biasa. Ya, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Insyaallah lebih tinggi Islam ini dengan generasi-generasi penerus kita nanti yang mudah-mudahan bisa meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Baik, jamaah Allah SWT, satu ayat tadi Anda hanya menyimpulkan daripada korelasi dari ayat yang tadi disampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hanya satu aja dipersempit gitu ya, tentang diri kita nih manusia, agar kita memuliakan diri kita sendiri. Kita sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah fil ard, ya menjadi pemimpin ya di muka bumi ini. Jadi insyaallah selama kita menjadi manusia, kita jangan takut sama yang lainnya. Apalagi kita sebagai orang beriman sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu diri kita sendiri harus kita jaga. Diri kita sendiri harus kita muliakan. Wa laqad karramna bani Adam. Tapi lebih khusus bani Adam yang mana? Bani Adam yang muttaqin, muslimin, mukminin. Mudah-mudahan kita semua ini sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim dan juga orang muttaqin insyaallah. Apa yang ada di dalam diri kita lihat aja di diri kita di sendiri nih. Ya Rasulullah SAW ya, untuk memuliakan diri kita jangan sampai kita menzolimi ya diri kita sendiri. Diri kita dari mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ya, kita jaga ya. Kita pelihara. Kita kasih hak-haknya. Misalkan ya kalau sekarang ini ibaratnya nih kita butuh sehat ya. Kita butuh akal kita sehat, hati kita sehat, badan kita juga sehat. Bagaimana kita atur dalam pola ya kehidupan kita ini, pola makannya, pola istirahatnya, ya bahkan kebersihannya dan semuanya kita jaga. Contoh ringan misalkan kita makan ya, kita menghidupi hidup kita butuh dengan makan makanan. Maka kalau kita butuh dengan makan makanan, ya udah berarti kita masukkan asupan-asupan yang lengkap di dalam tubuh kita, ya gizinya, proteinnya. Di manusia tersebut, ini sedikit ya. Kita punya gigi, adik-adik ada yang tahu nggak jumlah gigi kita kalau sempurna berapa? Ada yang tahu? Sekitar ya rata-rata berapa kira-kira? Ya rata-rata 30 lah, gitu ya. 30 atau 31. Ya, atau bahkan sekarang mungkin ada yang tinggal 2. Tinggal 2 kakek-kakek berarti ya. Ya. 30 sadar enggak? 30 tersebut ya mendekati jumlah apa 30? Jumlah hari. Masya Allah, jumlah hari. Kemudian ini manusia ya. Di dalam gigi manusia tersebut ya jumlahnya 30, gigi taringnya ada berapa? 4. Baik. Hewan pemakan tumbuh-tumbuhan dia punya gigi taring enggak? Enggak ya? Hewan pemakan segalanya, omnivora, ya contohkan binatang buas, gigi taringnya berapa? Hampir semua mungkin gigi taringnya, ya hampir semua gigi taringnya begitu. Apalagi ikan yang buas dan segala macam. Lihat begini, berarti gigi taring menunjukkan kebuasan, gigi taring menunjukkan pemakan daging. Tapi kalau gigi yang biasa ya gigi geraham, gigi seri dan sebagainya berarti menunjukkan tumbuh-tumbuhan dan segalanya. Berarti diibaratkan manusia tersebut dalam 30 hari minimal butuh makan daging 4 kali. Subhanallah. Ya. Kalau sampai di dalam 30 hari tidak makan daging berarti di dalam tubuhnya ada kekurangannya. Itu tadi lemes dia, nggak punya kalori, ya nggak punya energi, begitu masya Allah. Kemudian kalau kelebihan daging pun nggak bagus juga, pengennya makannya daging mulu tiap hari. Kalau anak-anak pengennya ayam goreng mulu tuh, kayak Upin Ipin tiap hari ayam goreng, masya Allah. Itu pun tidak bagus.
Ya kalau manusia makannya selalu dia daging, maka nanti akan tumbuh di dalam tubuhnya tersebut kelebihan daripada mungkin manusiawinya, tapi sifat hewaniahnya, kepuasannya akan bertambah. Jadi orang kalau makan daging mulu, wah tubuhnya akan panas. Kalau sudah panas naik ke otak, otaknya juga akan panas. Maka pikirannya pun jadi panas juga. Bisa jadi emosionalnya akan bertambah. Ya. Dan Rasulullah sudah di dalam kitab At-Tib An-Nawawi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahkan sampai-sampai di sana itu merumuskan bahwa bila mana kita makan, jangan sampai kita mencampur adukan antara hewan darat ya atau daging tersebut dalam tanda kutip dengan hewan laut, yaitu ikan. Karena hewan darat sifatnya sifat dalam struktur tubuhnya tersebut namanya yin. Yin itu bersifat panas. Kemudian kalau hewan laut itu bersifat yang namanya sifatnya dingin atau negatif. Bila mana hewan darat dengan hewan laut dijadikan satu di dalam perut kita, kita makan jadi satu, plus ketemu min, sudah dipastikan ya dia akan berantem itu dalam perut, konslet. Masya Allah. Jadi ternyata kalau kita dalam satu hidangan, wah ada daging kambing guling ya, kemudian sate, sampingnya ya ada misal gurame, wah ya gurame filet, atau lagi sampingnya lagi pecak lele ya, atau pecak gurame juga dipecak, atau pecak ikan mas, mau semua gitu. Biasanya kalau ada yang banyak hidangan kayak gitu tuh lengkap kayak gitu adanya di mana tuh? Hajatan, betul, adanya di hajatan. Dia bingung apaan yang mau dimakan, udah deh dia ambil piring sebesar-besarnya, tuh katanya nasinya sedikit, lauknya dipenuhin. Oh masya Allah, yang penting lauknya kalau di hajatan apa jadi makan. Udah kalau seperti itu dia makan tuh kambing guling, dia makan sate, pas udah gitu ketemu misalkan ya udang bakar segala macam, yang masuk duluan kambing ya. Pas udah masuk duluan kambing nih, udang masuk, kata kambing, dang, ngapain kamu? Aku udah duluan masuk di sini, bukan tempat kamu. Ada nggak apa-apa, orangnya mau. Dia masuk di sini ditendang sama kambing. Enak aja aku duluan, bahasanya begitu. Dia nggak mau itu di dalam perut itu. Bila mana plus sudah sampai di dalam perut, masuk makanan yang min, udah terjadilah di sini pergolakan di dalam perut. Yang terjadi perut nggak bisa mencerna dengan baik. Akhirnya tidak mencerna dengan baik, semuanya bukan jadi protein, bukan jadi vitamin, malah jadi sampah. Allah, jadi penyakit. Ya. Itu yang bisa menyebabkan penyakit kayak gitu. Makanya mohon maaf nih, kita bukan meninggikan orang bangsa Yahudi. Di buletin dulu ada sebuah buletin namanya Sabili. Allah alam sekarang udah nggak ada kali ya. Tahun berapa tuh ada buletin namanya Sabili? Di buletnya ya 2000-an, ya mungkin 90-an begitu ya, tahun 90-an. Buletin Sabili itu ada seorang wartawan daripada Indonesia nyasar ke sana, ke daerah. Ini lagi ngomongin orang sana nih ya. Katakanlah ke Israel yang saat ini ya mohon maaf gitu ya, dengan Masya Allah kita mendoakan jelek sama mereka. Tapi mau diapain sama mereka, la'anatullah ya. Semoga Allah memenangkan perjuangan orang Palestina. Tapi yang jelas begini, ini sebuah pelajaran. Ada yang bilang kenapa katanya orang Yahudi itu cerdas, kenapa mereka kuat-kuat, kenapa mereka, ternyata setelah wartawan itu singgah ke sana, kemudian mereka secara nggak sengaja dijamu oleh keluarga orang-orang Yahudi. Ketika di sana kemudian dikasih makan, ternyata dijamu dengan baik. Satu waktu sudah masuk makan waktu malam, dikeluarin itu, yang keluar apa? Ada buah, ada cemilan-cemilan sayur-sayuran begitu ya. Dia makan, kata orang Indonesia, kok malam makannya gini doang? Aduh, bahasa kita gimana? Nggak nampol ini perut ini. Makan cuma buah doang sama salad begitu ya. Saladnya salad sayur-sayuran. Udah deh nggak apa-apa, namanya juga tamu dijamu. Udah dia makan sepuasnya itu buah, makan apel, jeruk, kemudian salad dimakan. Kira-kira udah habis mau kenyang. Katanya gimana, sudah cukup ya openingnya? Dibilang opening. Iya, ini disingkirin makan buah-buahnya, baru datang makanan yang intinya. Ini apa lagi? Ya ini dia makannya tadi apaan?
Tadi baru makanan pembuka. Masya Allah. Ya, apa istilah makanan pembuka tadi restoran-restoran? Bahasanya apa ya makanan pembuka? Saya juga lupa tuh. udah nggak makan di restoran terkenal gitu. Pokoknya makanan pembuka. Jadi ternyata buah-buahan sama sayuran itu sebagai makanan pembuka di awal. Habis itu beberapa menit kemudian baru keluar tuh yang namanya nasi biryani juga di sana banyak. Nasi biryani, mandi dan segala macam. Nasinya, lauk pauknya, ada dagingnya itu tadi tuh. Ada yang daging cincang, ada daging mungkin panggang dan sebagainya. Di sampingnya pun ada ikan-ikanan. Berikut cuminya dan sebagainya macam. Dia bilang, wah ini lebih lengkap lagi. Tapi udah kenyang, udah masuk buah-buahan. Waduh gimana nih mau nggak mau? Udah biarin deh. Namanya menjadi tamu, biarin dicoba lagi makanan. Ternyata pas di sana yang dia perhatikan apa? Orang tuanya, ayah ibunya sama beberapa anaknya makan bareng-bareng. Ternyata pun ada ritual juga berdoa bareng-bareng. Itu masih dilakukan sama mereka katanya. Kemudian setelah mereka makan, bapaknya ngambil daging, ibunya ngambil ikan. Anaknya juga sama, anak yang satu ada yang ngambil daging. Dia perhatikan, kok nggak ada yang ngambil semuanya ya dalam satu piring. Nggak ada ikan, nggak ada daging. Coba kalau ikan, ikan aja. Kalau daging, daging aja. Sementara nih yang orang Indonesia pengen ikan juga, pengen cumi juga, pengen udang juga, pengen daging juga. Dia bingung saat itu. Sehingga Masya Allah, udah deh akhirnya dia makan nggak pikir itu. Setelah lepas makannya selesai, baru bertanya, kenapa ya tadi ya? Ini makan masing-masing sendiri-sendiri. Yang satu makan ikan-ikan aja, yang satu makan daging-daging aja. Nah, mereka sudah tahu ilmunya lebih dulu. Katanya kalau kita makan daging, ya daging akan berantem sama ikan. Kalau makan ikan, ikan sama berantem sama daging. Maka nggak bisa. Maka kalau kami makan itu malam nanti kami nggak bisa tidur. Bisa begitu? Malamnya kami nggak bisa tidur. Kenapa? Ya perut ini udah terus aja mau kerja, berantem aja dia terus. Wow, di dalamnya dan hanya katanya pagi-paginya hanya menjadi sampah. Tapi kalau kami makan ikan saja, makan daging saja, ini kenapa yang makan daging? Bapaknya seharian kerja capek, butuh kalori lagi, maka dia makan daging. Saya di rumah sudah banyak kerja dari rumah segala macam. Saya butuh ketenangan, butuh hatinya tenang, pikiran tenang, saya makan ikan, kata ibunya begitu. Jadi kalau ikan itu ternyata Masya Allah orangnya bisa lebih adem, ya pikirannya juga lebih jernih, kemudian lagi proteinnya lebih banyak. Maka orang-orang Jepang banyak makan ikan-ikanan itu ya. Nah, jadi mereka tidak mendahulukan nafsunya, tapi mereka mendahulukan hati dan pikirannya. Kenapa begitu? Oh, orang Jepang lebih bersih, lebih disiplin, macam-macam dah pokoknya. Ya, kita juga begitu nih. Jadi kalau kita lagi misalkan banyak kerjaan segala macam, kita bisa menyesuaikan apa yang kita butuhkan. Kita butuh daging atau kita butuh ikan yang harus kita masukkan, gitu. Nah, ini sekedar supaya buat kita ambil sebuah pelajaran dari sana. Kenapa? Karena di tubuh kita nih, di dalam dunia ini antara min dengan plus nggak bisa ketemu. Dimanapun dia pasti akan ada ketersinggungan, ada konslet. Apalagi juga apabila misalkan kita minum air panas campur dengan air dingin, langsung dari misalkan dari freezer air panas duluan, aduh kepanasan. Tiba-tiba kita buka lagi air dingin, langsung air dingin masuk ke sana. Ini sebenarnya ada sebuah kontraksi di dalam air tersebut, ya. Tapi kita nggak ngelihat. Pas kita minum di dalam tubuh, kata orang Betawi jadi apa tuh? Pilek satu atau apa lagi? Anyang-anyangan. Pernah dengar nggak anyang-anyangan? Nah, orang kalau punya ada yang kencing anyang-anyangan, antara kencing keluar apa enggak, itu dia minumnya campuran. Air panas dia minum, air dingin dia minum, berantem sudah di dalam ini. Enggak bagus, ginjalnya itu langsung teriak bahasanya. Subhanallah. Nah, ini jemaah Allah, ini sekedar kita supaya menjaga tubuh kita sehat. Kalau mau sehat betul-betul sehat, apalagi yang sudah tua nih, tolong makannya dijaga. Jaga makannya, jaga pola makannya. Kalau mau makan daging-daging saja, kalau mau ikan saja. Atau kalau mau banyak lauk, gampang. Makan tempe, makan tahu, gitu ya. Itu banyak kan tempe ada, itu aman udah kalau nabati aman. Mau tempe, mau tahu, kemudian lalap-lalapan, ada timunnya, ada jengkolnya, ada silakan makan sebanyak-banyak. Tapi kalau yang makannya namanya tadi bentuknya hewan itu jangan disatukan antara hewan darat dengan hewan
laut. Mudah-mudahan ini hanya sedikit menjadi sebuah ibrah buat kita sehingga kita lebih sehat lagi ya, pikiran sehat, hati kita sehat, akal kita sehat. Al aqlus salim fil jismis salim. Akal kalau sehat bisa sehat kalau jasad kita juga sehat. Jasad bisa sehat kalau pola makan kita juga sehat ya. Minumnya juga kita ini minum jangan sampai gak ada yang dihabisin. Udah dikasih cuma 200 mili, ntar pulang masih disisain juga. Jangan, pokoknya harus habis. Sisanya di sini nanti sampahnya udah tinggal sampah, nggak ada air, nggak ada yang mubazir. Airnya air berkah, makanannya makan berkah. Pulang dari sini semuanya habis, insya Allah nggak ada yang tamsir. Amin ya rabbal alamin. Ini saja bisa Al-Bakir sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.